Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Andriani. Pada kesempatan kali ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di unit kerja saya, SMK Sosial Islam 1 Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh, silahkan ketuanya Aulia menyiapkan berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum masuk ke materi, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu supaya rasa nasional kita terus tumbuh. Baik, bisa berdiri. Sebelum masuk pada pembelajaran pada hari ini, apakah masih ada yang ingat tentang materi pembelajaran minggu lalu? Ya, boleh. Ardia? Pembelajaran minggu lalu tentang sulaman aplikasi, Ya. yaitu sulaman yang diperoleh dengan cara melekatkan kain yang dibentuk menjadi motif dengan menggunakan tusuk veston. Benar sekali. Terima kasih, Ardia. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat tentang sulaman burci. Nah, selain tentang pengertiannya, mungkin ada yang tahu alat dan bahan yang akan digunakan apa saja? Siapa? Aulia atau Ismi? Saya, Bu. Ya, boleh Aulia. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan sulaman burci adalah macam-macam payet atau burci. Betul sekali. Terima kasih Aulia. Selanjutnya, kalau kita bisa membuat sulaman burci atau payet, bisa kita aplikasikan kemana saja? Ada yang tahu? Silakan. Boleh, Rifka? Kebaya. Ada yang lagi? Yang lain? Tiara? Ya, sip. Apalagi selanjutnya? Yang lain? Sari ya? Apa, Mbak? Oh ya, high heels. Yang lain mungkin bisa menyebutkan? Boleh, Sinaria? Abaya. Ya, sip. Bagus sekali. Jadi ketika kita bisa membuat sulaman burci, jadi bisa dibuat dalam bentuk kebaya.
Terus ada juga dalam bentuk tas. Apalagi tadi? Iya, high heels. Terus yang lainnya tadi apa? Abaya. Abaya. Nah, sebenarnya di sini sudah ada contohnya ya. Di sini sudah ada contohnya. Ini merupakan fragmen dari sulaman burci. Nah, di sini ada hiasan dari macam-macam burci yang digunakan pada pembuatan kebaya. Di sini ada macam-macamnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, kita mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada 3.9 yaitu menerapkan sulaman burci pada suatu produk. Yang kedua yaitu 4.9 yaitu tentang membuat sulaman burci dalam suatu produk. Baik. Selanjutnya, nah apa tujuan dari pembelajaran pada hari ini? Nah, di sini yang 3.9.1 yaitu menganalisis ragam hias sulaman burci pada busana pesta. Yang 3.92 yaitu menentukan alat dan bahan untuk membuat sulaman burci pada busana pesta. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu ingin mengetahui pengetahuan kalian tentang materi pembuatan sulaman burci. Nah, di sini sudah Ibu sediakan pretestnya. Di sini kalian bisa melalui linknya bisa atau melalui barcode-nya. Nah, ini selesaikan dalam waktu 5 menit. Silahkan sekarang dibuka dulu HP-nya dan kita scan pretest yang sudah Ibu sediakan. Bisa enggak? Sudah bisa masuk? Sudah semua? Siska udah Siska? Belum? Ya, dikerjakan dulu. Apakah sudah selesai? Sudah, baik. Sudah selesai semua, mari kita masuk ke materi. Tadi sudah buka modul yang Ibu kirimkan tadi malam? Sudah ya? Di sini ada modul yang sudah Ibu siapkan. Dibuka dulu modulnya. Di sini ada modul ya. Nah, ini silakan dibuka dulu modulnya. Nah, di sini di dalam modul ini sudah Ibu buat ada beberapa materi terkait dengan sulaman burci. Nah, di sini ada pengertian dari sulaman burci, ada pengaplikasian sulaman burci. Nah, di sini juga ada macam-macam burci atau payet yang digunakan dalam membuat sulaman. Selanjutnya juga ada alat dan bahan yang digunakan untuk sulaman burci. Nah, di sini ada banyak materi, begitu juga ada latihan soal. Lanjut lagi pada materi berikutnya. Nah, di sini ada yang sudah bisa menyebutkan tentang sulaman burci. Adakah yang masih ingat atau tadi malam sudah belajar sulaman burci itu apa? Ada yang bisa? Sulaman burci adalah teknik keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengembangkan suatu kreativitas untuk membuat kerajinan dari bahan payet atau burci. Benar sekali. Terima kasih Ririn. Jadi sulaman burci merupakan teknik keterampilan yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan kreativitas untuk membuat media kerajinan yang berbentuk gambar atau pola yang terdapat kain atau media lainnya dengan menggunakan payet atau burci. Seperti itu ya. Nah, teknik sulaman burci dapat diterapkan di apa saja? Ada yang bisa? Kebaya ya, seperti yang tadi udah Ibu sampaikan bahwa kebaya juga bisa dihias dengan sulaman burci. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin yang lain bisa diaplikasikan kemana? Boleh? Tiara? Tas. Ya, seperti yang sudah bisa kita lihat di
ini di layar bahwa di situ juga dijelaskan sulaman burci itu bisa diaplikasikan ke tas seperti itu ya. Selanjutnya, nah macam-macam payet atau burci. Di sini ada macam-macam payet. Nah, coba dilihat kembali, dibuka kembali modulnya. Di situ ada yang pertama namanya payet pasiran. Yang kedua ada payet apa? Batang. Terus yang ketiga ada payet apa? Nah, batang patah. Selanjutnya macam-macam payet yang lain ada apa saja? Piring. Nah, ada piring. Terus selanjutnya padi. Selanjutnya manik-manik. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi malam melalui Google Classroom. Nah, silakan kelompoknya masih ingat tidak? Masih ya. Kalau tidak ingat ini sudah Ibu tampilkan di depan. Silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Jangan lupa ditulis nama kelompok. Perhatikan Ibu sebentar. Nah, di sini di dalam LKPD ada dua permasalahan seperti sudah Ibu tampilkan di depan. Di situ sudah ada di LKPD. Di sini ada permasalahan pertama dan di sini juga ada permasalahan kedua. Nah, silahkan dari permasalahan yang sudah ada ini silahkan kalian cari solusinya, cari jawabannya. Nanti kita presentasikan ya. Ini silahkan dikerjakan selama 40 menit. Ya, belakang. Ayo sembari mengerjakan LKPD, modulnya dibuka kembali modulnya. Nah, ini dibuka kembali, di situ bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Nah, di sini diamati, sembari ini juga modulnya. Nah, dicek. Di sini kan ada macam-macam payet. Nah, ini yang untuk yang pertama, permasalahannya apa? Disuruh mencari apa? Ya, jenis payet di sini. Ada jenis payet apa? Kalau yang seperti ini payet apa? Ini seperti apa? Ini seperti apa? Dianalisis dulu, terus nanti kita presentasikan. Nah, gimana caranya kita bisa mengerjakan macam-macam payet ini? Semua sudah ada di dalam modul. Nah, silahkan dikerjakan. Ada yang buka modulnya, yang lain, yang satu menulis hasilnya, yang mengamati bareng-bareng. Padi kan? Aduh, coba buka modul. Ayo buka modul. Ini bukan padi, ini coba dicek. Payet manik-manik. Ya, payet manik-manik. Rifka sudah paham belum? Ayo. Dibuka lagi modulnya. Dibuka lagi, ini termasuk manik-manik atau payet padi. Jadi di sini sudah ada semua ya ini loh. Nah, ini kan ada padi. Kalau padi itu dia lebih bulat, berdimensi. Kalau manik-manik itu dia cuman satu sisi. Yang mana yang ini? Ini loh yang ini. Nah, yang ini kan cari dulu alat dan bahannya, ya toh? Ini di modulnya apa di modulnya? Nah, itu dibuka. Ya.
Nah, yang itu manik-manik itu manik-manik. Iya. Ini manik-manik, terus ini juga manik-manik. Ini variasi dari manik-manik. Jadi manik-manik yang besar, kecil seperti ini. Tapi ini manik-manik semua. Kayak padi, Bu. Nah, bukan. Bukan, itu bukan padi. Kalau padi itu dia gilik gitu. Kalau ini seperti mutiara. Nah, iya itu padi. Padi itu padi. Ayo sembari diamati. Nah, modulnya diamati lagi di situ. Coba dicek kembali. Nah, ini kan alat dan bahan. Coba dicek yang macam-macam payet. Terus yang piring datar mana? Ya, bulat. Yang bulat ini ya. Ini namanya payet piring. Terus yang payet padi apakah di sini ada? Mana? Ini yang sini ini. Nah, itu payet padi. Pasiran. Kecil, yang paling kecil ya kayak pasir. Nah, di sini juga ada manik-manik. Kalian sebutkan mana yang manik-manik? Besar. Ya, yang besar. Di sini ada banyak macam manik-manik. Bervariasi ya. Nah, terus yang batang patah coba mana? Mana? Itu pasir atau batang patah? Ayo. Kayak ada yang Mana? itu loh, yang bentukan kecil itu loh Bu, yang kayak panjang tapi yang ini loh. Mana? Oh iya. Iya. Ya, diamati lagi. Terus kalau sudah masuk ke permasalahan yang kedua. Nah, di sini permasalahan kedua dibaca dengan cermat, selanjutnya diamati. Kira-kira alat yang digunakan untuk membuat sulaman burci apa saja. Nah, ini ada jawabannya, nanti bisa buka lagi di modul tadi yang sudah Ibu berikan. Buka lagi modulnya, alat apa sih yang digunakan untuk. Nah, dijawab di sini. Sini sudah ada lembar jawabannya. Alat yang digunakan, nah, jarum, payet. Ya, karena kalau sulaman burci itu tidak bisa digunakan jarum tangan biasa. Karena kalau nanti kita menggunakan payet pasir, dia nggak bisa masuk. Jadi kalau membuat sulaman burci itu jarumnya harus khusus, yaitu jarum payet. Ya benar. Terus ada gunting. Gunting fungsinya buat apa? Gunting kain. Satu, yang kedua benang. Ya benar, untuk gunting benang. Terus ada pendedel, fungsinya buat apa? Ya, pendedel apa? Benang. Ya, kalau ada yang salah benar. Ada yang salah. Terus ada apa itu? Karbon. Kalau karbon buat apa? Iya, berarti sudah dibaca modulnya? Sudah ya, tadi malam kan sudah Ibu bagikan, seharusnya sudah dibaca-baca. Nah, diamati lagi. Nanti takutnya ada yang belum sesuai, diamati lagi. Coba ada yang mati modul, ada yang mati ini. Ada payet. Yang dominan apa di situ juga harus tahu loh. Yang dominan keluar itu ada payet apa saja. Ada kesulitan? Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah sudah. Yuk silahkan kembali ke tempat duduk. Kita lakukan presentasi. Yuk kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. Sudah selesai semuanya? Sudah ya. Apakah di sini ada yang mau perwakilan presentasi? Boleh? Aulia bersama kelompoknya presentasi terkait dengan permasalahan yang pertama. Ayo silakan teman-teman yang lainnya bisa mengamati yang akan dipresentasikan oleh kelompoknya Aulia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami terkait permasalahan nomor 1, yaitu berkaitan dengan menganalisis macam-macam payet atau burci yang akan dikenakan pada busana bulina busana. Macam payet atau burji yang digunakan menurut kami adalah 1. Payet batang, 2. Payet piring, 3. Payet pasir, 4. Payet padi dan manik-manik. Apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan yang sudah dipresentasikan Aulia? Boleh, Ardia? Pada desain tersebut, menurut kalian payet apa yang dominan digunakan? Dari hasil pengamatan kami, payet yang dominan digunakan pada busana tersebut adalah payet batang. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Sudah terjawab, Ardia? Sudah. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Terima kasih untuk kelompoknya Aulia. Jadi tadi dari permasalahan yang pertama bisa kita lihat lagi di layar bahwasanya di situ yang ditanyakan suruh untuk menganalisis macam-macam payet atau burci yang digunakan pada hiasan di atas. Nah, tadi sudah disebutkan oleh kelompoknya Aulia. Yang pertama ada payet apa? Payet batang. Yang kedua, silakan dibuka kembali LKPD-nya, sesuai nggak sama yang dipresentasikan kelompoknya Aulia? Nah, yang pertama ada payet apa? Payet batang. Yang kedua ada payet apa tadi? Piring. Yang ketiga ada payet padi. Yang keempat payet pasir. Terus yang kelima manik-manik. Nah, di situ ada 5 macam jenis payet yang digunakan. Nah, sampai sini apakah sudah bisa membedakan antara macam-macam payet? Sudah ya. Terkait dengan permasalahan yang kedua, apakah ada yang ingin mempresentasikan? Baik, Ririn boleh. Silakan maju beserta kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami terkait permasalahan nomor 2, yaitu berkaitan dengan menganalisis macam-macam alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tas payet. Alat dan bahan yang digunakan ada kain, macam-macam payet, jarum payet, gunting, pendadel, kapur, dan pembidang. Nah, menurut kelompoknya Ririn, alat dan bahan yang digunakan pada permasalahan nomor 2 sudah disebutkan. Nah, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh Tiara? Pada desain tersebut menurut kalian alat apa yang wajib ada untuk membuat sulaman payet tersebut dan alasannya apa? Dari hasil pengamatan kami, alat yang wajib ada untuk membuat sulaman payet adalah jarum payet, karena dalam pembuatan sulaman payet, jarum yang digunakan adalah jarum khusus. Baik, apakah pertanyaan Tiara sudah terjawab? Sudah ya. Jadi silakan untuk kelompoknya Ririn bisa ditutup dulu. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompoknya Ririn. Untuk permasalahan yang kedua terkait dengan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sulaman burci seperti gambar di atas. Nah, apa tadi alat yang digunakan?
ada kain, terus macam-macam payet, apalagi jarum payet, apalagi gunting, ada lagi pendedel, ada lagi pembidang. Benar ya, benar sekali. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Tiara yang ditanyakan, untuk membuat sulaman tersebut alat apa yang wajib ada? Nah, alat yang wajib ada ketika kita akan membuat sulaman burji yaitu adalah jarum payet. Karena apa? Karena jarum yang digunakan itu adalah jarum khusus. Karena ketika kita akan membuat sulaman burji dan yang manik-manik yang akan kita gunakan adalah pasir, ketika kita menggunakan jarum tangan tidak bisa karena tidak masuk. Karena apa? Karena untuk manik-manik atau payet berupa pasir itu lubangnya terlalu kecil, jadi harus khusus menggunakan jarum payet. Nah, seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah ya. Nah, kalau sudah, marilah kita di sini melanjutkan post testnya. Nah, tadi sudah di awal sudah Ibu lakukan pretest. Sekarang silahkan kerjakan post testnya. Di sini linknya sudah Ibu sediakan. Juga sudah ada scan-nya. Kalian bisa menggunakan salah satu. Silahkan. Mau pakai yang mana? Ini silahkan dikerjakan selama 5 menit. Bisa? Belum. Baru loading. Sudah bisa masuk? Oh ya. Sudah bisa masuk ya? Deli sudah? Ayo Lin. Oh, masih loading. Nah. Bisa enggak? Putri Irma sudah? Tadi sudah kan? Ayo dibaca lagi. Sudah ada belum? Selesai? Apanya? Kok bisa? Coba diulang. Coba diulang lagi sana. Karena sinyal mungkin. Sudah bisa masuk, Rin? Sudah selesai ya? Sebentar, nunggu temannya ya. Ada yang belum bisa masuk ini. Mungkin terkendala sinyal. Itu sudah. Ya, sudah selesai belum? Sudah. Baik, tadi sudah disimpulkan oleh Ardia tentang pengertian sulaman burji. Nah, sekarang apakah ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan terkait dengan macam-macam payet atau burji? Ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan? Ayo. Boleh? Dari? Nah, ada pasir dan ada batang. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Boleh, Nova? Batang patah dan piring. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Tiara? Padi dan manik-manik. Nah, bisa disimpulkan ya bahwa macam-macam payet atau burji yang bisa kita gunakan untuk membuat sulaman burji itu ada banyak. Ada padi, ada batang, ada manik-manik, ada piring, ada apa lagi? Apa lagi tadi? Batang patah, ada pasir, seperti itu ya. Nah, selain dari macam-macam payet dan burji, ada juga alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sulaman burji. Nah, di sini apakah bisa menyimpulkan terkait dengan alat dan bahan yang digunakan?
Ya, boleh Ismi? Apa? Ya, ada kain dan macam-macam payet. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Boleh Sari? Jarum pentul dan gunting. Ada lagi? Boleh Sinaria? Ya, benar sekali. Jadi alat dan bahan yang digunakan dalam membuat sulaman burci itu ada banyak. Ada kain, ada pembidang, jarum pentul, jarum payet, gunting, pendedel, dan lain-lain ya. Nah, apakah pembelajaran hari ini sudah jelas? Sudah ya, alhamdulillah sudah jelas semua. Nah, untuk materi berikutnya, untuk minggu depan kita akan membuat sulaman burci. Jadi karena hari ini kita sudah belajar tentang pengertian sulaman burci, macam-macamnya, alat dan bahannya. Nah, untuk minggu depan kita akan membuat sulaman burci. Jadi silahkan membawa alat dan bahannya ya. Tadi sudah tahu ya alat dan bahannya ya? Ya, baik. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, boleh beres-beres dulu, disiapkan dulu. Sudah semuanya? Sudah siap? Sudah ya? Baik, minta bantuannya Aulia dipimpin berdoa ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Aulia. Sekian dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Waalaikumsalam. Salam. Ya, waalaikumsalam. Ya, salam. Salam. Ya, waalaikumsalam.